SD Negeri Giring 1 ada guru penggerak yang gemilang. Namanya Norman Supriyandi, di hati siswa-siswa dia begitu berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Ibu mohon izin wawancarai Ibu ya, terkait dengan modul di guru penggerak saya ya. Nama saya Norman Supriyandi dari SDN Giring 1 angkatan 11 tahun 2024. Saya sendiri bersama dengan Ibu Sulis Samsiah ya dari SDN Timur juga. Kali ini saya mau mewawancarai Ibu ya terkait dengan modul penggerak. Ibu satu ya, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ini? Baik. Selama ini kalau yang dilema etika itu kan benar lawan benar ya. Iya. Nah, kalau yang ini, kalau yang etika moral itu benar lawan salah. Nah jadi saya itu dilihat dulu nilai yang ini apa. Kalau misalnya ini nilainya benar lawan benar berarti dilema etika. Kalau nilainya benar lawan salah berarti rujukan moral. Begitu ya. Iya. Yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Nilai kebajikan begitu ya Bu? Iya. Biasanya saya itu terlebih dahulu di ini ya di perkembangan dulu. Jadi saya perhatikan dulu sendiri, terus setelah itu baru saya ini kolaborasi dengan teman-teman yang lain, meminta masukan dari beliau-beliaunya. Jadi nantinya itu baru saya mengambil keputusan. Begitu ya. Untuk pertanyaan ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Nah, jadi ketika ada permasalahan, jadi saya itu terlebih dahulu memikirkan dulu. Jadi saya pertimbangkan dulu, oh ini seperti ini. Nah, ya, jadi langkah yang kedua baru saya nanti komunikasikan dengan teman-teman yang lain. Baru setelah itu kita mengambil keputusan berdasarkan hasil ini kebersamaan. Jadi misalnya ini sudah disepakati, jadi baru saya mengambil keputusan. Begitu itu Pak. Ada kesepakatan dari dengan teman-teman yang lain ya. Bukan saya sendiri yang mengambil keputusan. Jadi itu ada masukan dari teman-teman. Yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Tetap yang barusan Ibu. Iya, kita harus tadi. Kolaborasi lah ya. Kolaborasi penting itu Pak. Jadi jangan semena-mena bahwa kita sebagai pemimpin jadi langsung mengambil keputusan dengan jadi harus tetap melibatkan orang lain. Lebih lagi dengan teman-teman yang berada di sini. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama itu yang jelas memang menjadi seorang pemimpin seorang pemimpin itu memang berat. Jadi amanahnya itu memang berat. Nah di sini memang yang terutama itu memang iman. Jadi iman harus iman. Iya, imannya harus kuat dulu. Jadi tidak mudah ini, itu sabar yang jelas. Sabar yang lebih penting ya. Nah baru setelah itu yang jelas kolaborasi dengan teman-teman. Itu kalau menurut saya efektif selama ini. Yang penting kolaborasinya ya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tantangannya mungkin karena saya seorang perempuan ya, jadi perempuan itu lebih mengutamakan perasaannya. Cenderung ke perasaannya logika. Iya, jadi terkadang itu kalau saya pribadi terkadang sulit. Jadi saya lebih banyak kasihan, kasihan. Iya, jadi perasaan diutamakan. Beda sama bapak-bapak ya. Laki-laki. Jadi makanya kenapa di sini saya lebih ini kolaborasi menurut saya penting karena memberikan masukan kepada saya. Itu Pak. Iya. Terus apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika
Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya, atau berupa bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Baik. Dalam mengambil keputusan ini biasanya saya lihat apa ya, keurgenannya apa. Oh, iya. Apa ini mendesak apa tidak, Oh. ini perlu segera diselesaikan apa tidak. Kalau saya lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya masalahnya urgent, berarti saya harus segera memutuskannya. Iya, iya. Itu. Kalau misalnya masih bisa ditunda dan itu tidak terlalu penting, misalnya istilahnya, ya mungkin saya menjadwalkan di beberapa hari kemudian, mungkin seperti itu Pak. Artinya harus ada, buat apapun masalahnya harus selesai. Ya, memang harus selesai. Ya. Dilanjut ya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Kalau faktornya mungkin lebih ke ini ya, masukan dari teman-teman. Jadi kolaborasi memangnya saya ini makanya saya sering bilang kolaborasi ini penting. Jadi masukan dari teman-teman itu kan termasuk ini ya, faktor-faktor juga yang mempermudah saya selama ini. Itu Pak. Harus ada seseorang. Ya. Dilanjut ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di dilema etika ini? Ya, jelas ya, pertama itu kesabaran ya. Jadi Sabar, tetap ya. sabar itu, jadi semakin saya sabar ini semakin mendewasakan saya Oh, dalam urusan banyak masalah yang seperti itu. Jadi ini pembelajarannya memang saya harus sabar dan tetap amanah dalam pengambilan keputusan. Artinya setiap ada masalah kita harus berkolaborasi dengan teman sejawat atau bagaimana. Kalau misalnya kita wajib memperbaikinya itu sampai titik ketemunya itu, begitu ya. Terima kasih Bu untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya hari ini. Ya, saya lagi ada program untuk mobil gerak Ibu. Mohon maaf, ini saya mau mewawancarai Ibu dari SDN Keting 2 ya Ibu, dengan Ibu Fatmawati. Fatmiyati. Mohon maaf. Mungkin langsung ke poinnya ya. Pertanyaan pertama ya Ibu, selama ini bagaimana Anda sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasi. Iya. Kalau untuk mengidentifikasi apakah kasus itu dilema etika atau rujukan moral, sebenarnya seperti ini Pak. Kalau dilema etika itu menurut saya kasusnya itu berkenaan dengan yang satu benar dan satu benar. Oh iya. Sedangkan pada rujukan moral, satunya itu benar, yang satunya itu salah. Oh, itu saja ya. Jadi kalau pada dilema etika hanya pada bagaimana kita mengambil keputusan secara bijak, paling bijak. Harus bijak Pak ya. Karena keduanya kan paling sama-sama benar Pak. Iya. Jadi sejauh mana kita mengambil keputusan itu yang paling bijak. Paling bijak. Sedangkan pada rujukan moral, karena memang yang satu benar yang satu salah, saya kira lebih mudah begitu. Oh, begitu ya Bu. Untuk pertanyaan kedua ya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama di SDN Keting 2 ya, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Maksudnya di kasus dinamika. Ya. Yang pertama saya identifikasi dulu. Begitu ya. Kalau memang kasusnya itu sama-sama benar, dan menurut saya untuk mengambil keputusan yang bijak,
harus, maksudnya dalam setiap keputusan kan itu nanti ada risikonya Pak. Ya, Ada betul. risikonya. Nah saya akan mengambil keputusan yang pertama, Ya, harus paling berpihak kepada murid. satu. Nah, yang kedua harus keputusan itu paling minim risikonya. Oh iya. Tidak menerima negara ketika saya menemui kasus di Medicare sekolah. Oke. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya adalah yang pertama saya itu mengidentifikasi dulu Pak, apa masalahnya. Iya. Masalahnya itu apa, siapa saja yang terlibat, terus kenapa masalah itu bisa terjadi. Iya. Kalau memang masalahnya itu tergolong ringan, Ya. makanya kan ada tuh ya misalnya per hari itu yang sering saya tulis di kelas Ya. ada satu anak dengan anak yang bertengkar. Ya, Nah, betul. satunya benar. Ya, sering Satunya terjadi. benar. Iya. Saya benar bu, saya benar. Nah, karena memang itu saya anggap kasus ringan, ya sudah anak-anak saya sudah minta maaf dan berulang lagi. Jangan Artinya, sampai terulang lagi ya. benar keputusan itu saya ambil satu juga. Tapi kalau memang kasusnya agak berat dan menurut saya untuk mengambil kebijakan yang ekstra, saya akan membawa kasus itu kepada biasanya di 80 itu atau pada hari Sabtu supervisi. Ya, bukan kepada guru, saya minta pendapat beliau. Lalu dari pendapat itu saya langsung saya konsultasikan, Iya. diskusikan dan pertimbangkan, lalu nanti saya ambil keputusan. Gitu ya. Pertanyaan keempat Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan yang efektif itu ya itu tadi baik saya diskusikan dulu. Iya. Tetap ya Bu, diskusi dulu ya pertama ya. Nanti ada juga biasanya saya bawa rombongan juga. Oh, harus berdoa dulu. Kalau nggak berdoa nggak bisa ya Bu, ditangankan ya. Karena kan keputusan seorang pemimpin itu kan akan bukan dijalankan. Saya tidak mau dari hasil diskusi sebelum saya lakukan pengumuman keputusan saya. Iya. Saya tidak mau hanya karena diskusi antar manusia ya Pak. Jadi Iya, iya. alhamdulillah juga saya jalankan. Saya ambilkan dulu Iya, iya, iya. lalu saya umumkan keputusan saya. Kalau pertanyaan selanjutnya ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah pasti tantangan ya Pak ya karena Iya. tujuan itu kan memang benar. Ya. Yang satu benar, yang satunya juga benar. Keputusan yang saya ambil adalah sebab bagaimana saya itu tidak merugikan salah satu pihak. Jadi harus jangan sampai merugi Pak. Iya, karena memang yang sampai benar saya benar. Ya. Pak. Jadi saya tidak mau Anda dirugikan atau saya yang dirugikan. Jadi keputusan yang saya ambil harus memang benar-benar demi kesejahteraan bersama. Oh, iya. Kesampaian itu enak, itu saya enak gitu Pak. Jadi tidak timbang sebelah seperti itu. Gitu ya. Dan yang kedua itu harus memang keputusan yang saya ambil itu harus memang berpihak pada murid. Gitu ya. Jadi mungkin Tetap ya tujuannya iya, berpihak kepada berpihak kepada murid dan sekecil mungkin resikonya. Selanjutnya Ibu, apakah Anda sebagai orang tua memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Sudah bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau untuk tata cara itu kondisional juga ya. Kalau memang kasusnya seperti yang saya sampaikan, kalau memang kasusnya ringan, Ya. saya selesaikan pada saat itu. Iya. Artinya tidak menunggu beberapa hari kasus itu. Jadi langsung eksekusi ya Bu? Tidak langsung eksekusi. Iya. Tapi kalau memang kasus itu menurut saya untuk mengambil keputusan yang ekstra bijak, Iya. saya akan membawa kasus itu ke rapat dulu. Biasanya ada jadwal itu hari Sabtu supervisi. Iya. Saya bicarakan lagi dengan guru-guru, saya minta pertimbangan beliau bagaimana jika ada kasus seperti itu. Meskipun kasus yang ringan itu Pak, saya Iya. selesaikan pada hari itu.
selesai itu ya. Iya, jadi bagaimana itu menjadi koreksi Ah. sehingga kasus itu tidak terjadi lagi di kelas atau di luar kelas. Jadi apapun masalahnya harus tetap selesai sampai titik temunya ya Bu. Iya, benar sekali. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Membantu saya itu Pak. Pasti ada kan Bu? Iya, Ada ya. Pak. Ah. Umpamanya yang paling bisa aja murid pun itu bisa membantu saya. Oh, betul bisa ya? Iya, seperti tadi saya sampaikan, ketika Iya. ada satu murid dengan murid yang lainnya itu bertengkar, nanti Iya. itu kan saya minta bantuan, Iya, iya, sama murid itu iya. dijelaskan kenapa Ah. hal itu terjadi. Seperti ini Pak, itu Oh, kalau pada iya guru. iya iya. Kalau pada guru, saya mintakan pertimbangan. Kalau Ah. memang kasusnya hanya di sekitar sekolah. Jika kasus itu nanti namanya tentunya lebih luas, Iya. bisa mencakup di luar sekolah, itu besar kemungkinan saya akan mengajak wali murid. Begitu. Kolaborasi ya Ibu. Iya, Iya jadi iya. saya berkolaborasi atau mengetes masjid guru di sekolah untuk dimintai usulan, perkembangan. Kadang saya juga menggunakan komputer sehingga permasalahan itu tidak berlarut-larut dan mendapatkan keputusan yang paling bijak. Iya. Betul. Selanjutnya Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema IPK? Iya. Pengalaman saya itu Pak, kalau sebagai seorang pemimpin Iya, ya, iya. seorang kepala sekolah, itu harus bijak Pak. Harus bijaksana ya Bu. Harus bijak. Dan dari mana kebijakan itu saya dapatkan? Ya, tidak serta-merta dari saya sendiri Pak. Kalau Iya. memang saya mengambil keputusan dari saya sendiri itu bisa. Oh. Langsung ini Pak, institusi di sini bisa. Tapi apakah itu bijak? Iya. Itu kan tanda kutipnya. Jadi bijak menurut saya apabila suatu keputusan itu diambil dari sekian banyak pertimbangan, dari sekian banyak pengajuan Iya. usulan-usulan begitu. Meskipun saya itu Pak ya, kita menjadi seorang pemimpin tidak semuanya dapat dipuaskan gitu Pak. Iya, Mungkin iya. saya mengambil keputusan A, mungkin si A puas, tapi ada satu dua pihak yang tidak puas dengan Iya. keputusan saya. Saya hanya berpikir bahwa saya yang memutuskan itu sudah berdasarkan keterpihakan padanya, sudah senimbang mungkin resiko yang saya ambil, sudah melalui proses-proses atau pertimbangan yang ada, sehingga keputusan yang saya ambil itu memang sudah bijak karena memang prosesnya itu lama Pak. Apabila kasus itu memang saya ekstra bijak gitu keputusannya. Jadi apapun dilema ketika yang jadi persoalan atau permasalahan, sebijak mungkin harus disesuaikan dengan kondisi sekolah dan harus disesuaikan dengan permasalahan atau permasalahannya. Jadi harus terselesaikan dengan baik ya. Ini kita begitu ya. Harus bijak. Oh iya. Terima kasih ya Ibu atas wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di SD Negeri Giring 1 ada guru penggerak yang gemilang. Namanya Norman Supriyandi. Di hati siswa-siswa dia begitu berarti. Norman Supriyandi calon guru penggerak angkatan 11 tahun Dumis Bantumi Umah dari Kabupaten Sumeneb. Dia membimbing kami dengan sabar dan penuh cinta. Dengan ilmu dan pengalaman dia mengajar kami dengan penuh dedikasi, membantu kami tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang terbaik. Norman Supriyandi